Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriningsi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai manajemen perubahan. Adapun judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini yakni konsep dasar perubahan. Selamat menyaksikan. Baik, pada bagian pertama yaitu pengertian manajemen perubahan. Adapun pengertian dari manajemen perubahan yakni proses terus-menerus memperbaharui organisasi berkenaan dengan arah, struktur, dan kemampuan untuk melayani kebutuhan yang selalu berubah dari pasar, pelanggan, dan para pekerja itu sendiri. Pendekatan manajemen perubahan. Pendekatan manajemen perubahan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu planet change atau perubahan terencana. Perubahan terencana ini dapat dilakukan berdasarkan 4 fase. A. Exploration phase atau fase eksplorasi. B. Planning phase atau fase perencanaan. C. Action phase atau fase tindakan. D. Interrogation phase atau fase interogasi. Pendekatan manajemen perubahan yang kedua yakni emergent approach atau pendekatan darurat. Pendekatan darurat ini terbagi menjadi 5. A. Organizational structure atau struktur organisasi. B. Organizational culture atau budaya organisasi. C. Organizational culture atau organisasi pembelajaran. D. Managerial behavior atau perilaku manajerial. E. Power and politik atau kekuatan dan politik. Penyebab perubahan. Penyebab perubahan terbagi menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan penyebab perubahan yang berasal dari luar perguruan tinggi atau sering disebut lingkungan. Yang kedua yakni faktor internal yang merupakan penyebab dilakukannya perubahan yang berasal dari dalam perguruan tinggi yang bersangkutan. Antara lain, A. Persoalan hubungan antar komponen perguruan tinggi. B. Persoalan terkait dengan mekanisme kerja. C. Persoalan terkait dengan keuangan. Tipe perubahan dan tahapan perubahan. Tipe perubahan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perubahan rutin. Yang kedua yaitu perubahan inovatif. Yang ketiga yakni perubahan peningkatan. Selanjutnya, tahapan perubahan terbagi menjadi 4. Yang pertama, identifikasi perubahan. Yang kedua, perencanaan perubahan. Yang ketiga adalah implementasi perubahan. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Problem pelaksanaan perubahan. Yang pertama yaitu resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Maksudnya adalah anggota sebuah organisasi cenderung akan menolak perubahan dan berusaha untuk mempertahankan status dan kenyamanan kerja sebagaimana yang telah mereka peroleh sebelumnya. Yang kedua yaitu pengawasan original. Pengawasan original sendiri maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan dalam situasi yang normal akan lebih mudah dilakukan karena sudah pasti jalurnya dan telah tergambar pada struktur organisasi. Akan tetapi, jika dilakukan perubahan, maka situasinya akan menjadi lain. Bisa jadi organisasi diliputi suasana yang kacau, paling tidak selama masa transisi perubahan. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan. Problem kekuasaan ini yakni pada umumnya sebuah organisasi termasuk perguruan tinggi terdapat kelompok-kelompok informal yang memiliki kekuasaan dalam mengendalikan organisasi. Nah, kelompok-kelompok seperti ini memiliki pengaruh yang besar terhadap pimpinan dan ikut mewarnai kebijakan-kebijakan yang diambil organisasi. Tujuan manajemen perubahan. Yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern.
Karakteristik perubahan. 1. Bersifat misterius. 2. Memerlukan tokoh terkenal. 3. Tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan. 4. Perubahan terjadi setiap saat secara kontinu atau secara berkelanjutan. 5. Ada sisi lembut dan ada sisi perubahan. 6. Membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. 7. Dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar atau budaya korporat. 8. Banyak diwarnai mitos. 9. Perubahan menimbulkan ekspektasi. 10. Perubahan selalu menakutkan, yang menimbulkan kepanikan. Cara mengimplementasikan perubahan. 1. Dengan melakukan disiplin kerja. 2. Kerjasama tim. 3. Manfaat teknologi. Dan yang keempat, yakni orientasi pada tindakan. Mengelola perubahan. Mengelola perubahan terdapat 5 tahap. Yang pertama yaitu memotivasi perubahan. Yang kedua yakni komunikasi. Ketiga partisipasi. Keempat mengelola transmisi. Dan yang kelima yaitu melanjutkan momentum perubahan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.